Seorang bekerja berat, kuli bangunan, dibolehkan tidak dia berpuasa Ramadan dan menggantinya dengan fidyah? Pagi itu dia tetap makan sahur. Dia pekerja berat, kerja tambang, supir bis, supir truk. Pagi itu tetap dia makan sahur dan berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dia tetap berniat. Habis itu dia bawa. Sampai jam 12 itu dia masih kuat. Sampai jam 3 dia masih kuat. Sampai jam 4 tiba-tiba ditengoknya dahan sawit itu melambai. Berarti dia udah berhalusinasi karena dia kurang cairan, maka dia batalkan puasanya dengan minum. Dan puasanya itu fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti di hari yang lain. Itulah pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama. Tak boleh dari pagi itu dia sengaja tak makan, tak boleh. Tak boleh. Kerja dia pagi itu tetap makan sahur dan berniat. Jam 12 itu kuat dia. Sampai jam 4, jam 5 itu ditengoknya kerikil-kerikil tuh macam salah lawak. Maka dia batalkan puasanya. Ada orang yang memfatwakan pekerja berat, tambang batu bara di dalam tanah panas, boleh tak puasa, bayar aja fidyah. Ada. Inilah yang ditanyakan ini. Apakah dia sebetulnya mau nanya? Ada nggak yang ada? Namanya Syekh Muhammad Abduh. Tapi fatwanya tak bisa diterima. Kita tetap berpegang kepada ulama-ulama yang dulu yang kuat. Saya dalam masalah fatwa ini paling takut. Ajra'uhum lil fatwa ajra'uhum lin nar. Orang yang berani berfatwa orang yang paling berani masuk neraka. Maka pekerja berat, makanya saya sarankan kalau mau membayar zakat sekarang, bayarkan ke saudara kita tadi supaya dia bisa berhenti. Yang pekerja-pekerja berat ini, kalau kita bayar zakat, saya bayar zakat sebelum Ramadan, seminggu sebelum Ramadan, supaya pekerja berat ini berhenti, off dia. Nanti habis itu, kalau tidak kasihan dia, batal puasanya. Kalaupun terpaksa juga, mesti dia catat berapa yang tinggal. Nanti mudah-mudahan diberikan Allah dia rezeki kerja yang ringan, diqadoknya, diganti. Kasihan kita saudara-saudara kita. Dunia dia tak dapat, kalau dia tak hati-hati akhirat tak dapat. Tiba-tiba koruptor masuk surga, enak kali. Pandangan Ustadz tentang thalibul ilmi. Thalibul ilmi ini maksudnya adik-adik mahasiswa yang ngaji, yang mau nikah, bagaimana cara menguruskan pembelajarannya, bagaimana dia mencari nafkah. Ada beberapa kawan di Mesir dulu berani dia nikah. Dia membeli kacang kedelai, dibuatnya tempe. Istrinya jaga anak, membantu dia buat kacang kedelai, sehingga bisa untuk sewa rumah. Ada juga dia buka warnet, ada juga dia buka rumah makan, sehingga dapat dua-duanya. Pulang kuliah dapat, bini dapat, anak dapat. Saya termasuk yang tak pandai, saya hanya kuliah aja. Tak pandai saya buat tempe, tak pandai saya buat warnet, tak pandai saya mencari duit, maka saya kuliah aja. Tak pandai saya bercewek-cewek, tak pandai saya kenalan sama perempuan, kuliah aja. Terus sudah balik, bini juga.
beranak juga, cuma lambat. Ya, jadi memang hidup ini, ya hidup ini pilihan. Nah, hidup ini pilihan. Antum berpikirlah, kalau ada perempuan mau sama antum, anak orang kaya, sawitnya luas, cincinnya banyak, anak tunggal, ayahnya di ruang ICU, dah mau mati. Itu namanya kalau kata orang Melayu, kalau ada tuah ada di badan, pasir digenggam menjadi intan. Kalau awak bertuah, pasir itu digenggam menjadi intan. Kalau awak bertuah, kaki itu dibasuhkan ke sungai Siak, datang ikan. Nah, itulah memang ada model kawan-kawan begitu, bertuah dapatnya anak orang kaya. Durian runtuh itu namanya. Bukan cuma durian, musangking runtuh. Tapi kalau antum tak sanggup, durian runtuh tak dapat, bekerja-kerja tak sanggup, kuliah aja serius. Kuliah aja serius. Belajar, nanti ujung-ujungnya nikah juga. Cuman itulah, udah tua wah, anak kecil macam saya. Coba kalau nikah saya dulu di Mesir, mungkin anak saya udah kuliah, tapi karena tak pandai membuat tempe tadi, akhirnya udah tua begini, anak masih kecil. Awang gendong anak, datang orang, cucu ya pak, katanya. Kepala kau cucu bilang. Orang tua saya menyuruh saya untuk mendekati seorang perempuan, dan saya tak mau karena masa kuliah. Yang tadi yang tak berbini, yang ini tak mau berbini. Memang sedap mahasiswanya. Apakah saya termasuk durhaka? Dan apa yang harus saya lakukan? Bilang sama orang tua itu baik-baik, aku mau kuliah dulu, karena kalau aku berbini pikiranku tak fokus. Aku selesaikan dulu skripsiku ini. Kalau ayah mau berbini, berbinilah ya, jangan aku ayah paksa. Aku kuliah dulu, aku selesaikan dulu kuliah ini ya, karena aku ada model orang nggak bisa dia core to do. Dia mesti fokus nulis saja, tak bisa tegang. Kalau dia sedang nulis skripsi, nulis anak salah tulis itu, anak pula tu tulis. Nah, jadi jelaskan sama dia, orang tua tu sebetulnya menyuruh kalian nikah itu takut dia kalian berzina, takut dia kebetulan. Ini cerita kalian sebagai mahasiswa, ini saya bercerita saya sebagai seorang ayah nih, saya sebagai seorang ayah. Saya ingin anak saya ini Hazik, Sami, Sadim. Saya mau anak saya ini nikah, dapat perempuan yang baik, yang solihah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya setiap asal nampak anak gadis orang, calon menantu awak. Nah, gitu. Kalian tak merasakan itu karena kalian masih kuliah. Ini saya cerita sebagai ayah, kalian pun tak pernah cerita itu. Jadi saya mau menceritakan apalah yang dirasakan seorang ayah, ingin supaya anak ini nikah, baik keluarganya. Itulah yang diinginkan dia itu. Takut dia kalian berlarut-larut. Tapi bukan berarti kalau kalian jelaskan dia kecewa, enggak. Senang dia. Makanya komunikasi, ngobrol. Bilang sama dia baik-baik, aku nanti ya nikah juga aku selesaikan dulu doktor ini. Aku mau di surat undangan itu ada doktornya. Benarkah seorang janda kalau menikah tidak membutuhkan wali karena sudah pernah menikah? Mazhab Hanafi, perempuan bisa menikahkan dirinya
Di Indonesia tak bisa dipakai karena Indonesia kompilasi hukum Islam Indonesia pakai mazhab Syafi'i. La nikah, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang adil. Pak Kua tetap nanya, walinya mana? Kalau antum bilang kita pakai mazhab Hanafi, Pak Kua tak mau Pak Kua menikah. Dia tetap minta wali. Mazhab Hanafi witir wajib. Mazhab Hanafi. Makanya waktu Syekh yang dari Al-Azhar datang di Nurul Azhar, dijemput Ustadz Al-Nab, dia bilang, saya belum sholat witir, katanya. Rupanya dia mazhab Hanafi. Sebelum tidur dia sholat witir wajib, berkurban wajib. Mazhab Hanafi berkurban wajib. Jadi sebagian orang Indonesia yang nikah siri, yang tak tercatat di KUA dan tak pakai wali, berhujah dia pakai mazhab Hanafi. Pas ditanya, kau tadi mana walinya? Aku mazhab Hanafi. Pas malam kau tak witir? Aku Syafi'i. Pas giliran bersentuh kulit, kau tak wuduk lagi. Kalau tak nafsu tak batal. Makna lamastumun nisa itu kalau jima, maaf cakap. Hanafi begitu. Pas kurban, nama kau tak ada bayar kurban. Aku Syafi'i. Itu namanya tatabbu' rukhas namanya. Tatabbu' rukhas. Tatabbu' artinya hanya ngambil-ngambil, ngikut-ngikut, rukhsah, keringanan-keringanan. Tak boleh beramal begitu. Jangan pindah-pindah mazhab. Makanya kita konsisten saja di mazhab Syafi'i. Dan bagi perempuan dimanapun berada, jangan mau nikah siri tidak tercatat di KUA, karena nanti kalau suaminya pergi tidak bisa menggugat ke pengadilan. Kalau suami mati, kebetulan keluarganya rupanya dia sudah berbini pula, nanti payah untuk dapat harta warisan. Kalau punya anak, susah mengurus akte. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Jangan mau diajak nikah siri. Aku mau bang, tapi ke Pak Kua, suratnya sah. Jangan mau ditipu. Kalau tarawih sendiri, apa harus membaca doa saat rakaat keempat? Beli buku fikih Islam Sulaiman Rashid, harganya 40.000. Kalau naik saya tak tanggung jawab. Supaya tahu mana rukun, mana